Sejumlah jurnalis dan mahasiswa berkumpul untuk melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR RI. Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan iuran tapera. Pertandingan kualifikasi Indonesia melawan Irak memunculkan antusiasme masyarakat terutama supporter sepak bola. Beberapa jalan ditutup untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Salsabila Putri Gunawan Dan saya Yuda Novianto. dalam program berita Jack Today edisi Senin 1 Juli 2024. Dalam 30 menit ke depan kami hadir untuk membagikan sejumlah informasi terkini seputar DKI Jakarta. Baik pemirsa, kita awali Jack Today dengan berita pertama. Kebakaran kembali melahap sebuah bengkel motor di Jalan Swadaya, Pondok Ranggon, Kota Jakarta Timur. Beruntungnya kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Kebakaran melahap sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Swadaya, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Kebakaran disebabkan oleh percikan api yang muncul saat sedang melakukan kegiatan tambal ban, lalu percikan tersebut mengenai botol yang berisikan bensin. 4 unit mobil pemadam dan 20 personel telah dikerahkan untuk memadamkan kobaran api di bengkel ini. Beruntung, tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saya, Princess Andrea Wekasena, melaporkan dari Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Memperingati Hari Pekan Penghilangan Paksa Internasional siap akhir pekan bulan Mei atau aksi Kamisan, puluhan massa berkumpul di depan gedung Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Keluarga korban pelanggaran HAM berat dan para aktivis tetap konsisten menuntut keadilan negara. Saat ini suasana di depan gedung Istana Merdeka, Jakarta Pusat, massa dengan kompak mengenakan pakaian dan aksesoris berwarna hitam serta membawa atribut berupa banner. Para keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia menegaskan tak akan berhenti menggelar aksi di depan Istana Merdeka hingga pelaku pelanggaran HAM mendapatkan keadilan. Namun, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang atas kasus ini. Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya Novi Bule. Kebenaran saya adalah salah satu orang yang udah berulang kali hadir di acara Kamisan ini. Saya mau tanya, yang pertama itu hal apa yang membuat Anda ingin terlibat dalam aksi Kamisan ini? Kenapa saya mau terlibat atau selalu hadir di aksi Kamisan ini? Pertama, sebagai bentuk empati saya terhadap korban-korban pelanggaran HAM, terutama kasus pelanggaran HAM 98. Yang kedua, selain sebagai rasa empati saya sebagai anak bangsa juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntut keadilan kepada pemerintahan agar kasus pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama kasus 98 ini diselesaikan. Minimal kasus 98, kenapa? Karena kalau kasus 98 ini kan yang terlibat, orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM-nya masih hidup. Mungkin kalau kasus-kasus yang lain sudah agak sulit gitu. Jadi ini juga sebagai bentuk support saya kepada keluarga korban, kepada teman-teman semua, yuk jangan pernah melupakan sejarah. Kita menolak lupa untuk 98. Itu aja. Selanjutnya, selama Anda mengikuti aksi ini, apakah ada perkembangan kasus terbaru selama mengikuti Kamisan? Hari ini tepat ke 816 acara Kamisan yang dilakukan seminggu sekali. Dan hingga detik ini belum ada perkembangan. Perkembangan dalam artian apa nih? Dalam artian apakah kasusnya udah naik atau apa? Belum. Ya 17 tahun Ibu Sumarsi, orang tua dari Wawan ya, korban Semanggi, mahasiswa Atmajaya dan yang lain-lainnya. Hingga detik ini mereka belum mendapatkan keadilan dan belum sedikit pun menemukan titik terang atas kasus 98 ini. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin ke masyarakat atau Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama adik-adik mahasiswa, Gen Z dan milenial,
jangan pernah melupakan sejarah, terutama untuk kasus 98. Dengan lahirnya reformasi itu adalah awal lahirnya reformasi dan tumbangnya Orde Baru. Kalian harus bersyukur bisa hidup di era reformasi. Jika kalian hidup di zaman Orde Baru, semua serba dibungkam. Jangan harap kalian bisa ngomong seenaknya. Kalian ngomong seenaknya besok tinggal nama. Jadi ingat dan pelajari terus sejarah Indonesia, terutama kasus 98 yang hingga detik ini belum menemukan keadilan dan titik terang. Terima kasih, merdeka. Saya Princess Andrea Wekasena melaporkan dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sejumlah jurnalis dan mahasiswa berkumpul untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap revisi RUU Penyiaran di depan gedung DPR MPR RI. Tidak lagi membahas RUU Penyiaran ini. Saya kira itu saja. Singkat dari saya. Pemirsa, sejumlah organisasi profesi jurnalis, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat untuk melakukan aksi demo tolak RUU Penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers. Para pendemo membawa sejumlah atribut tuntutan demo dan menyampaikan orasi tuntutannya di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan, mengatakan bahwa dua pasal diantaranya sangat merugikan masyarakat. Pasal-pasal yang dalam RUU Penyiaran itu pertama antara lain pasal yang terkait dengan larangan untuk penayangan jurnalis secara eksklusif jurnalisme investigasi. Itu satu. Yang kedua adalah perluasan kuasa KPI, di mana KPI bisa kemudian melakukan persidangan, jadi konflik jurnalistik diselesaikan di KPI. Dua pasal tersebut sangat merugikan masyarakat pers. Kenapa? Karena kemudian kita tidak bisa mengerjakan kerja-kerja jurnalistik secara maksimal. Karena kita akan khawatir, takut dikenai pasal pers tersebut kalau misalnya kita mengerjakan kerja-kerja jurnalistik kita. Itu sangat berbahaya. Yang kemudian siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah publik, karena mereka tidak dapat lagi mendapatkan informasi-informasi yang mendalam dari seluruh bidang kehidupan di negeri ini. Kita menuntut pemerintah untuk mendukung kami, mendesak kepada DPR untuk mencabut pasal-pasal bermasalah tersebut dari draft RUU Penyiaran. Sebelumnya, pihak DPR menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft RUU Penyiaran. Draft RUU Penyiaran juga masih ada di Badan Legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah. DPR juga masih membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas-luasnya terkait RUU. Saya Sali Susanti melaporkan dari Senayan, Jakarta Pusat. Saudara, kita beralih ke informasi lain, di mana sejumlah orang menggelar aksi di demo di depan Kedubes Amerika Serikat pada Jumat siang. Mereka mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel kepada Palestina, yang telah menelan banyak korban. Di samping itu, terdapat beberapa pemuda yang berakting seolah-olah mereka adalah korban di Palestina. Demo besar-besaran kembali terjadi pada Jumat 7 Juni 2024 di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat atau Kedubes di Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Para demonstran mengecam keras agar Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada Israel yang telah menyerang warga sipil hingga bayi di Palestina. Para pendemo juga mengecam tindakan Amerika Serikat yang mendukung serangan Israel kepada warga Palestina. Pada saat demo juga terdapat beberapa aktivis yang memperagakan gerakan yang menggambarkan penderitaan warga Palestina. Dalam gerakan tersebut juga terdapat orang yang berperan sebagai Presiden Israel, ibu hamil, dan anak kecil. Saya Princess Andrea Wekasena melaporkan dari Jakarta Pusat. Ratusan buruh berdemo di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan penolakan terhadap iuran tabungan perumahan rakyat yang dinilai merugikan masyarakat.
Kamis 6 Juni 2024, di depan Gedung Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Kota Jakarta Pusat, diadakan aksi demo tolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dilakukan oleh ratusan buruh. Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal. Buruh yang terlibat aksi ini berasal dari wilayah Jabodetabek. Ada juga beberapa organisasi yang turut ikut tergabung dalam aksi demo ini, diantaranya KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, hingga organisasi Perempuan Percaya. Demo ini menyuarakan beberapa tuntutan, diantaranya tolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, tolak uang kuliah tunggal mahal, tolak kris BPJS Kesehatan, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta hapus outsourcing tolak upah murah atau HOSTUM. Said Iqbal mengatakan bahwa kepastian untuk mendapat rumah juga belum terjamin. Tidak ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program TAPERA, begitu pensiun dapat rumah. Alasan menolak lagi adalah pemerintah tidak ikut mengiur. Perintah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 jelas. Negara menyiapkan tempat tinggal. Pemerintah sekarang menyerahkan tanggung jawab itu ke masyarakat dalam bentuk iuran. Kita tolak. Daya beli masyarakat termasuk buruh lagi turun karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Karena sudah ada potongan-potongan yang lain, BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, pajak PPh 21, ya, kemudian juga JHT dan sebagainya. Harusnya dijelaskan dulu, ini program jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau dia bantuan sosial, maka anggarannya harus dari APBN, TAPERA itu, dan APBD. Seperti program makan siang, itu kan bagus, bantuan sosial. Atau bansos, itu kan bantuan sosial. Kalau nggak bantuan sosial berarti jaminan sosial. Kalau dia jaminan sosial, maka harus dijelaskan iurannya dari buruh berapa, dari pengusaha berapa, dari pemerintah berapa. Seperti JHT atau jaminan pensiun. Tapi dihitung dulu, setelah 10 tahun misal, 20 tahun atau memasuki pensiun, cukup uang bahwa yang kelima, kalau dia program jaminan sosial, maka Dewan Pengawas terhadap uang yang digunakan harus ada unsur yang mengiur. Kalau dia mengiur masyarakat, ada unsur tokoh masyarakat di Dewan Pengawas. Kalau buruh mengiur, ada unsur buruh. Kalau pengusaha mengiur, ada unsur pengusaha. Dan unsur pemerintah. Kalau sekarang kan pemerintah saja, 6 menteri. Tapi uangnya uang rakyat. Itu yang kita tolak. Kemudian yang terakhir, jangan terulang kasus Asabri, Taspen, Jiwasraya yang uangnya menguap. Uang tentara sama polisi aja dikorupsi, apalagi uang rakyat. Tapi masih optimis Pak bahwa TAPERA ini bisa diturunkan putusannya tadi PP nomor 21 bisa Pak? Supaya cepat, udah Presiden menyatakan mencabut PP nomor 21 tahun 2024 atau dinyatakan tidak berlaku sampai batas tidak ditentukan. Gampang banget itu. Saya Sali Susanti melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjual hewan kurban mulai bermunculan. Salah satunya adalah penjual hewan kurban Mang PI yang berada di daerah Jakarta Timur. Penjual ini mengaku mendapati peningkatan pada penjualannya menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Penjual hewan kurban makin bermunculan jelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya yang berada di Jalan Pusdiklat Tepnaker, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur. Pak Rusli dan Mang PI merupakan penjual hewan kurban yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bisnis penjualan hewan kurban. Mereka menjual hewan kurban dengan berbagai varian harga dan jenis, mulai dari sapi limosin, sapi pegon, hingga kambing Jawa randu. Dengan rata-rata pembelian 3-5 hewan kurban per pembeli, mereka mengaku ada peningkatan pada penjualan di tahun ini dibanding 5 tahun ke belakang. Bangkitnya Indonesia pasca COVID-19 berdampak sangat besar bagi ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan penjualan hewan kurban.
Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya kendaraan pengangkut hewan kurban yang keluar masuk kawasan penjualan hewan kurban miliknya. Saya Princess Andrea Wekasena dari Pinang Ranti, Jakarta Timur melaporkan. Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, beberapa jalan ditutup untuk para umat muslim menunaikan ibadah sholat id. Dikarenakan jumlah jemaah yang melebihi kapasitas, warga setempat dibantu oleh aparat kepolisian mengamankan jalan yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat id. Senin 17 Juni 2024, tepatnya pada Hari Raya Idul Adha, beberapa jalan ditutup dan dialihkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang diikuti oleh banyak orang. Disebabkan banyaknya jemaah yang ikut serta untuk menunaikan sholat Idul Adha, mereka pun menggelar sejadah di jalan raya, salah satunya di sepanjang jalan Oto Iskandar Dinata. Mulai dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya di Jalan Otista Raya, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, hingga Musola Al-Badru yang berada di Asrama Polri, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Penutupan dan pengalihan jalan ini dilakukan mulai dari pukul 6 dini hari hingga kegiatan sholat sunnah selesai. Para pengendara yang berlalu lalang diarahkan untuk melalui jalur bus yang ada di tepi jalan. Saya Sali Susanti melaporkan dari Jatinegara, Jakarta Timur. Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, ribuan umat muslim berbondong-bondong menjalankan ibadah sholat id. Pada hari Selasa 17 Juni 2024, umat muslim di seluruh Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Suasana sholat Idul Adha di Masjid Atin, Jalan Taman Mini Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, yang berada di samping Taman Mini Indonesia Indah, berlangsung khidmat dan penuh makna. Tepat pada pukul 6 pagi, ribuan jamaah mulai berdatangan dengan antusias membawa keluarga mereka untuk bersama-sama merayakan hari besar ini. Suasana di sekitar masjid sangat meriah, dipenuhi dengan senyum dan semangat kebersamaan, diiringi dengan suara gema takbir yang terus berkumandang. Jamaah masjid telah berkumpul memadati seluruh area masjid hingga halaman untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Jamaah dari berbagai penjuru Jakarta telah berdatangan membawa tikar dan sajadah mereka, serta mengenakan pakaian terbaik untuk menyambut dan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Atin. Sholat Idul Adha dimulai tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dipimpin oleh Imam Besar Ustadz Haji Syahril Ali Basyah. Untuk memastikan kelancaran acara, panitia telah melakukan persiapan matang, termasuk penataan tempat parkir, pengaturan arus lalu lintas, serta penerapan protokol kesehatan. Saya Sali Susanti melaporkan dari Taman Mini, Jakarta Timur. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia Indonesia melawan Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024 mengundang begitu banyak antusiasme masyarakat, terutama para supporter sepak bola. Untuk mengetahui situasi terkini dari para supporter sepak bola, rekan jurnalis Jack Today, Sali Susanti akan melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Sali, dijadwalkan pada pukul 4 sore pertandingan sudah dimulai. Bagaimana keadaan di sana? Terima kasih Yuda dan Salsa. Sekarang saya sedang berada di Gelora Bung Karno, di mana hari ini adalah hari pertandingan Indonesia melawan Irak. Tepatnya pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Bisa dilihat sekeliling kita telah banyak sekali supporter yang hadir untuk meramaikan pertandingan ini dan untuk mensupport timnya masing-masing. Dan kali ini kita akan melihat antusiasme masyarakat terhadap pertandingan kualifikasi Piala Dunia saat ini. Dan di samping saya sudah ada Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, Pak Wahyu, saya mau bertanya beberapa nih. Bagaimana antusias Pak Wahyu terhadap pertandingan ini? Untuk melihat antusias masyarakat Indonesia begitu besar, menaruh harapan kepada timnas Indonesia untuk mendapatkan satu tiket
lanjut ke babak ketiga Piala Dunia dan 1 tiket untuk melanjutkan Piala Asia 2027, di mana timnas Indonesia ini saat ini memang sedang membahu-membahu membangun persepak bolaan Indonesia untuk kedepannya. Lebih maju gitu ya. Iya. Kemudian untuk pemain favorit Bapak siapa nih? Ada nggak? Kalau di timnas Indonesia memiliki banyak favorit, mungkin hampir semua pemain adalah favorit saya, terutama di lini tengah, lini belakang ada Rizky Ridho, ada Ferrari, ada Ilham Rio Fahmi, ada Nathan, ada Ivan Jenner. Oh gitu ya. Kalau saya sih pribadi Arhan ya Pak. Tahu kan Arhan? Terus kira-kira menurut Bapak nih prediksi skor untuk kedepannya tuh berapa? Untuk prediksi hari ini kita tidak muluk-muluk, walaupun menang tipis, Indonesia harus meraih poin 3 di kandang karena hanya menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Irak dan Filipina yang akan datang. Mudah-mudahan hari ini bisa meraih poin 3 apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Kemudian untuk harapan Bapak untuk timnas kedepannya nih apa? Untuk timnas kedepannya agar bisa jauh lebih baik lagi dan PSSI bisa membangun akademi sepak bola di usia dini agar pemain-pemain Indonesia bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang saat ini main di liga-liga Eropa, terutama seperti Asnawi, Ivan Jenner, Jai, dan Nathan Joe, dan juga Tom Haye di Liga Italia. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Itu dia antusiasme salah satu supporter Indonesia. Saya Sali Susanti melaporkan dari Gelora Bung Karno, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sali Susanti. Pemirsa, kembali ke informasi selanjutnya. Tebet Eco Park merupakan taman yang diresmikan sejak 24 April 2022 oleh Anies Baswedan. Taman ini terletak di Jalan Tebet Barat Raya, RT 1 RW 10, Tebet Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Taman ini dibuka mulai pukul 6 pagi dan tutup pada pukul 6 sore. Tempat ini memiliki beberapa area khusus mulai dari area anak-anak, area olahraga, serta area berpiknik. Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Terdapat taman kanak-kanak yang dilengkapi dengan beberapa perosotan, patung dinosaurus, dan ada pun ayunan dan area untuk bermain pasir. Terdapat juga alat-alat yang lazim dijumpai di area gym, dan ada juga trek untuk berlari santai. Yang paling unik dari taman ini ialah menyediakan jembatan yang disebut Infinity Link Bridge yang menyambungkan taman bagian utara dan selatan. Taman ini dilengkapi juga area untuk bermain bersama hewan peliharaan. Di sini juga terdapat area untuk komunitas pecinta hewan seperti monyet, musang, dan burung hantu yang letaknya tepat berada di samping area bermain hewan peliharaan. Untuk kamu yang ingin menunaikan ibadah, jangan khawatir. Di sana terdapat musola dan area kamar mandi yang bisa digunakan secara gratis. Selain tidak dikenakan biaya sedikit pun, untuk dapat masuk ke Taman Eco Park ini juga cukup mudah. Bagi pengguna kendaraan pribadi, banyak tersedia tempat parkir di sekitar area taman sehingga tidak perlu repot untuk mencari ke sana kemari. Bagi kamu pengguna kendaraan umum, kalian bisa menggunakan akses KRL dan turun di stasiun Cawang. Atau bagi kalian yang menaiki Transjakarta bisa turun di halte Tebet Eco Park. Di sini lagi ngapain, Bu? Lagi nemenin anak-anak main. Bukan gue yang mau jawab. Fasilitas anak-anak di sini seru nggak sih, Bu? Kayak buat anak-anak Seru banget. gimana fasilitas di sini, seru nggak? Seru lah, anak-anak senang. Buktinya minta balik lagi ke sini. Udah sering berarti ya. Berarti kalau buat di sini tuh yang ibu tahu tuh fasilitasnya apa aja sih? Maksudnya yang ibu tahu tuh kayak di sini bisa buat tempat apa aja? Apa ya? Selain buat main anak-anak, bisa buat jogging juga nggak, Bu? Ada, track joggingnya ada. Terus tadi saya lihat di sana ada apa ya? Ada senam aerobik kalau nggak salah itu apa ya? Tempat olahraga gitu ya? Tempat olahraga.
Saya Princess Andrea Bekasena menutup perjumpaan kita kali ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.